Shalom saudaraku dimanapun kita berada. Kami sapa kembali kita semua lewat sapaan teduh Klasis Jakarta, Kalimantan. Salam sehat, salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai sapaan teduh kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami berharap curahan Roh Kudus-Mu mengalir di tempat kami dimanapun kami berada di saat hari ini. Kami datang kepadamu Bapa untuk lebih mengenal-Mu lewat sapaan teduh kami di pagi hari ini. Bapa kami yang baik, biarlah setiap hati yang menyembah Tuhan layakkan menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami semua dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Bersabdalah Bapa, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Karena kami datang melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bahan renungan kita pada pagi hari ini diambil di kitab Lukas 1 ayat 75. Demikian firman Tuhan. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Menarik sekali firman Tuhan hari ini, bagaimana kita diajak untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan seumur hidup kita. Ayat ini merupakan bagian dari nyanyian nubuatan Zakaria yang diucapkan Zakaria setelah kelahiran Yohanes Pembaptis. Dalam nyanyian ini, Zakaria mengungkapkan syukur kepada Allah atas janji keselamatan yang digenapi dan peran anaknya Yohanes Pembaptis dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara mengenai kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan, tentunya ini satu perjuangan kita, bagaimana kita mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita dilayakkan hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, itu tidak mustahil. Karena berbicara soal kekudusan menunjuk pada hidup yang terpisah dari dosa dan dipersembahkan bagi Allah. Kekudusan bukan hanya moralitas, tetapi sikap hidup yang ditentukan oleh kehendak Allah. Bagaimana kita berbicara soal kebenaran berkaitan dengan hubungan yang benar dan hubungan yang lurus, baik dengan sesama, begitu juga dengan Allah. Ini termaksud integritas, keadilan sosial, dan pribadi kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa hidup benar, kudus di hadapannya? Artinya kita harus memiliki hidup yang terbuka, transparan di hadapan Tuhan, bukan hanya secara ritual, tetapi dalam keintiman rohani. Kalau kita berbicara secara teologis, ayat ini menekankan sebenarnya tujuan keselamatan bukan hanya untuk dibebaskan dari musuh di luar, tetapi untuk hidup kudus dan benar. Keselamatan bersifat transformasional. Keselamatan dari musuh memberi ruang bagi perubahan karakter kita. Kehidupan umat Allah adalah kehidupan yang aktif dan konsisten di hadapan Tuhan. Bukan hanya hidup kudus dan benar ketika kita berada di gereja, ada ibadah-ibadah, tetapi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ibadah adalah gaya hidup. Oleh sebab itu, bukan hanya di dalam gereja tadi, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih, relasi personal dengan Allah inilah yang menjadi tujuan utama ayat ini. Intinya, bagaimana kita dilayakkan mampu
berada di hadapan Tuhan. Kita harus hidup kudus dan benar sehingga Tuhan berkenan hadir dalam setiap langkah hidup kita. Gaya hidup benar dan kudus, moralitas dan relasi pribadi dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, ini merupakan satu tantangan bagi kita, tapi bukan tekanan bagi kita. Karena keselamatan yang diberikan bagi kita itu untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jadi hidup kudus dan benar itu bukan tekanan, tapi itu menjadi ucapan syukur kita. Karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita selayaknya keselamatan yang diberikan kepada kita sekali seumur hidup. Demikian jugalah kita hidup benar dan kudus di sepanjang kehidupan kita, karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Hidup benar dan kudus bukan proyek sementara seperti keselamatan yang diberikan kepada kita, permanen sekali seumur hidup. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita mampu mempertahankan dan memperjuangkan kita tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Seperti hidup dalam dosa itu ibaratkan maut dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ibaratkan dosa ini adalah iklan yang keluar di beranda HP kita. Dan ketika dosa itu muncul, bagaimana kita mampu untuk men-skip atau memblokir ketika kita tidak mau iklan itu muncul di beranda HP kita. Bagaimana kita mampu hidup dalam kebenaran Kristus dalam perjuangan-perjuangan kita dalam menjalani hari-hari hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang penting. Bagaimana kita tetap hidup dekat dengan Allah, sehingga Allah yang membantu kita untuk melawan setiap dosa-dosa kita. Allah lah yang berjuang mati-matian membantu kita untuk hidup benar dalam kekudusan kita. Kalau secara pribadi mungkin kita tidak mampu berjuang, namun ketika bersama-sama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita pasti akan mampu berjuang melawan setiap dosa dalam kehidupan kita. Karena kekristenan yang sejati adalah integritas antar iman, keyakinan, dan merasa kita bertanggung jawab untuk melawan setiap dosa yang ada. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, harus kita pahami makna keselamatan yang diberikan kepada Tuhan adalah membebaskan kita bukan supaya kita hidup sesuka hati, tapi supaya kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Hidup orang percaya adalah cerminan kasih dan keadilan Allah. Mari berjuang bersama-sama, minta kekuatan kepada Tuhan. Kita ciptakan hidup damai di sekitar kita.
Mari kita ciptakan kasih di sekitar kita. Mari kita ciptakan hidup kudus di sekitar kita. Jadi kemanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkau tahu betapa lemahnya kami, betapa kami tidak mampu hidup sendiri dalam perjuangan kami melawan setiap dosa yang ada di dunia ini. Pegang kami Bapa, bimbing langkah kami, suci kuduskan kami, layakkan kami menghadap di hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon kepadamu, biarlah kasih karunia-Mu yang menyertai kehidupan kami, memampukan kami untuk tetap hidup seturut dengan kehendak Bapa. Kami juga berdoa buat saudara terkasih kami yang ada di Runggun Bogor Barat. Tuhan berkati setiap jemaat yang ada di Runggun Bogor Barat yang sedang berjuang hidup dalam kekudusan, berjuang melawan setiap dosa-dosa, berjuang mempertahankan kebenaran baik dalam pekerjaannya, baik dalam jabatannya. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan mereka untuk tetap hidup kudus dan benar. Ini doa dan harapan kami Bapa. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja, karena kami datang berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kita berdoa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.